Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Aulia Silvisnaini, perwakilan dari kelompok 3. Malam ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang membangun persona pelanggan melalui suara pelanggan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama ada Arif Istiawan, NIM 2019-11285. Yang kedua ada Sukmawandi, NIM 2019-11294. Yang ketiga ada Esti Eka Damayanti, NIM 2019-11301. Selanjutnya ada Alfian Pancanugraha, NIM 2019-11303. Dan yang terakhir ada Aulia Silvisnaini, NIM 2019-11310. Materi pertama yaitu tentang apa itu segmentasi. Segmentasi adalah pemetaan konsumen yang memiliki karakteristik daya beli kebutuhan yang berbeda-beda di dalam market tertentu. Secara otomatis, konsumen ini akan menargetkan pembeli produk sesuai strategi pemasarannya. Biasanya, segmentasi pemasaran dijadikan strategi perusahaan untuk mencapai target konsumen yang tepat. Karena jika pemetaan ini sudah dikuasai, perusahaan bisa memproduksi barang atau jasa yang memang dibutuhkan. Baik, nama saya Alfian Pancanugraha dengan NIM 2019-11303. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat segmentasi pasar. Yang pertama adalah gagasan pemasaran lebih jelas dan terarah. Sehingga bidang pemasaran lebih efektif dan efisien tentunya. Yang kedua, lebih mudah mengatur produk, di mana berpotensi biaya promosi tidak terlalu besar serta bisa diperhitungkan dan juga menghasilkan penjualan yang bisa mengikuti tren pasar tentunya. Yang ketiga adalah menemukan perbandingan antar pasar. Dengan perbandingan tersebut tentunya kita bisa menentukan dan memutuskan produk mana yang dapat diserap lebih unggul dalam pasar tersebut. Selanjutnya adalah jenis segmentasi pasar dalam bisnis. Pertama, segmentasi perilaku, yaitu pengelompokan konsumen dengan ditinjau dari perilakunya terhadap produk yang ditawarkan. Yang kedua, segmentasi psikografis, yaitu pengelompokan konsumen atas dasar kesukaan dan ketertarikan mereka pada produk tertentu. Yang ketiga, segmentasi demografis, yaitu pengelompokan konsumen atas dasar keuntungan seperti usia, gender, pendidikan, pendapatan, dan lain-lainnya. Dan terakhir, segmentasi geografis, yaitu penentuan kelompok pemasaran dengan berdasar pada tempat tinggal konsumen. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Alfian. Perkenalkan, nama saya Esti Eka Damayanti, NIM 2019-11301, yaitu metode data untuk segmentasi. Segmentasi metode ada 3, yaitu basis data, geodemografis, dan berbasis survei. Tujuan strategis adalah memprioritaskan target, mengembangkan penawaran, dan pelaksanaan kampanye. Metode data untuk segmentasi ini, fokus kami adalah pada pendekatan berbasis survei, karena tidak memerlukan ketersediaan basis data apapun. Selanjutnya yaitu segmentasi priori. Segmentasi a priori melibatkan memilih kelompok tertentu dari suatu populasi berdasarkan karakteristik yang diketahui atau dihipotetiskan sebelumnya terkait dengan konsumsi produk atau jasa. Misalnya demografi, psikografis, dan loyalitas merek. Kapan harus menggunakan a priori segmentasi? Jawabannya, saat menjelajahi perbedaan di antara segmen yang kita ketahui. Kedua, peneliti sebelumnya telah mengungkapkan segmen yang dapat Anda gunakan kembali. Yang ketiga, tersedia skema segmentasi eksternal yang baik. Lalu, keterbatasan dari priori segmentasi, yaitu perilaku pelanggan bukanlah titik awal untuk segmentasi. Yang kedua, membuat asumsi awal tentang profil segmen. Yang ketiga,
Segmen tidak dapat disesuaikan dengan konteks bisnis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu mengembangkan pesona segmen. Pesona adalah suatu archetype pengguna fiksi yang mewakili kelompok pengguna akhir yang unik dan memiliki tujuan yang sama. Persona juga adalah suatu narasi yang menggambarkan perilaku atau sikap dan tujuan di setiap segmen pelanggan. Persona juga terdiri dari nama, kepribadian, gambar, latar belakang pribadi, keluarga, dan yang paling penting adalah tujuan mereka bukan pengguna, melainkan karakter tertentu. Selanjutnya contoh. Di sini mengambil contoh pesona gaya hidup olahraga. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam membangun pesona pelanggan, yaitu terdiri dari nama, latar belakang, kemudian ada hobinya, ada aktivitas sosialnya, ada kemudian media komunikasi yang digunakan apa. Seperti yang terlihat di contoh di samping, di sini menjelaskan tentang latar belakang seseorang yang bernama Ben. Kemudian ada hobinya Ben itu seperti apa, kemudian ada sosial aktivitas Ben gimana, kemudian ada media sosial yang digunakan Ben itu seperti apa. Tapi yang terpenting dalam membangun pesona pelanggan yaitu harus disertai dengan data-data yang real atau valid. Tindakan segmentasi. Contoh pada perbankan UKM. Usaha kecil, nilai tinggi, investor bersih. Pada produk, contohnya yaitu pertama paket layanan investasi seperti sweep, broker atau pialang, reksadana, rencana masa pensiun, atau dalam bentuk pick up kredit lain atau paket investasi pribadi. Dalam pelayanan, pertama, bisa berupa diferensiasi pelayanan telebanking. Yang kedua, akses ke konsultan keuangan. Yang ketiga, red carpet layanan cabang atau retensi dan cross-sell fokus. Pada delivery, bisa berupa hubungan manajer dengan ahli investasi atau disediakan semua saluran pengiriman seperti RM, cabang, PC, atau telebanking. Pada komunikasi bisa berupa pertama personalisasi DM dan manager relationship, yang kedua profil keuangan dilaporkan setiap tahun, yang ketiga kontak telepon melalui hubungan manajer, atau yang keempat bisa berupa posisi sebagai penasihat keuangan yang kredibel. Ringkasan. Pertama, segmentasi pasar adalah pengakuan dari fakta bahwa pelanggan memiliki tujuan, keinginan, kebutuhan, dan perilaku yang berbeda, dan karenanya memerlukan penawaran yang berbeda dari pemasar yang menanggapi perbedaan ini. Kedua, segmentasi harus didasarkan tentang apa yang pelanggan inginkan dan butuhkan, dan kemudian harus berusaha untuk mengenali siapa segmen ini. Yang ketiga, segmentasi analisis harus menghasilkan kumpulan segmen yang dapat dikelola, yang menunjukkan perbedaan yang berarti sebagai tanggapan yang dapat ditindaklanjuti. Yang keempat, untuk menempatkan segmentasi menjadi tindakan, perusahaan dapat memodifikasi produk, layanan, harga, dukungan, saluran, merek, dan banyak dimensi lain dari total penawaran. Terima kasih teman-teman semuanya. Sekian dari presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom diskusi ya teman-teman. Saya akhiri presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.